Kami membuat video ini untuk menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. 1. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak beragamaan dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya manusia harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud 1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Yang kedua, tujuan kerukunan antar umat beragama. Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah: yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kebersamaan masing-masing pemeluk agama. Masing-masing penganut agama adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Yang kedua, untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dapat dibayangkan kalau pertikaian dan perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya, kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap. Yang ketiga, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga-mencurigai, tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Membangun dan berusaha untuk memakmurkan bumi ini memang sangat dianjurkan oleh agama Islam untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka kerukunan hidup beragama perlu kita wujudkan demi kesuksesan dan berhasilnya pembangunan di segala bidang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau
GBHN. Yang keempat, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama manusia atau dalam bahasa upahnya insania sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk atau plural dalam kehidupan keberagamannya. Dengan terlihatnya ukhuwah insania tersebut, maka percekcokan dan perselisihan akan bisa teratasi. Itulah antara lain hal-hal yang hendak dicapai oleh kerukunan antar umat beragama, dan hal tersebut sudah tentu menghendaki kesadaran yang sungguh-sungguh dari masing-masing penganut agama itu sendiri. Faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana umat dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Suatu contoh kerukunan antar umat beragama adalah A. Pendidikan toleransi dan pluralisme yang menekan nilai-nilai toleransi. Pluralisme, penghormatan terhadap perbedaan agama, sangat penting mengakui keragaman suku dan budaya. B. Dialog antar umat beragama yang kontributif antara pemuka agama dan komunitas agama dari berbagai agama mengurangi prasangka salah paham terhadap agama lain. C. Kerjasama sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai komunitas agama dapat mempererat kerukunan untuk mencapai tujuan bersama. D. Dukung kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap agama tertentu. Perlindungan hak-hak keberagaman dan kebebasan beragama oleh negara untuk menjaga kerukunan. E. Peran media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. Media yang bertanggung jawab dan tidak memprovokasi konflik suatu agama supaya damai dan toleran. F. Keteladanan pemimpin agama dan masyarakat. Tokoh tersebut harus mempunyai sikap inklusif dan toleran menjadi keteladanan bagi umatnya. Di kesadaran akan sejarah dan budaya lokal, suatu pemahaman penghargaan terhadap sejarah dan budaya lokal untuk mempererat kebersamaan, mengurangi ketegangan antar kelompok suatu agama. H. Pengelolaan konflik secara proaktif, adanya mekanisme dan inisiatif untuk menyelesaikan konflik secara berdamai dan mencegah eskalasi konflik antar umat beragama. Nomor 4. Faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Suatu contoh: A. Pendirian rumah ibadah. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama. B. Penyiaran agama. Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksa kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami agama lain. C. Perkawinan beda agama disalari akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis terkait dengan perkawinan, warisan, dan harta benda. D. Penodaan agama, melecehkan suatu agama atau menodai doktrin suatu agama tertentu. E. Kegiatan aliran sembalan, suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini keberadaannya oleh agama tertentu. F. Berebut kekuasaan masing-masing agama supaya agama terlihat untuk menang sendiri. G. Beda penafsiran suatu agama. Beda penafsiran suatu agama supaya agama tersebut
meyakini bahwa agama bagus sendiri. H. Kurangnya kesadaran menganggap agama yang paling benar. Faktor pendukung terjadinya kerukunan antar umat beragama. Dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama, ada beberapa faktor yang mendukung kerukunan antar umat beragama, yaitu memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dan pemerintahan. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka menetapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembina kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan umat manusia yang berfungsi dijadikan sebagai pedoman bersama dan melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang mengimplementasi bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah kehidupan beragama. Yang keenam, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajuan masyarakat dan bangsa serta mewujudkan dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik untuk umat beragama, misalnya konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah, karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajuan harus dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan cara yang efektif, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang antara masing-masing kelompok umat beragama, karena mungkin mengenali selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain, sehingga timbul prasangka-prasangka negatif.